Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melewati kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Kami perlu firman-Mu yang menuntun dan meneguhkan kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Lembutkan hati kami agar kami tidak menjadi umat yang keras kepala, tetapi menjadi anak-anak yang mau bertobat dan kembali kepadamu. Bukalah telinga rohani kami untuk mendengar, dan terangilah pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki. Kiranya firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan tetapi menjadi kuasa yang mengubahkan kehidupan kami. Kami serahkan waktu pemberitaan ini hanya kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Amos pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 diberi judul bagi kita, Ratapan Kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita tidak bisa menghindar dari masa-masa sulit, bahkan masa ketika hati kita penuh ratapan. Bangsa kita, gereja kita, bahkan hidup pribadi kita mungkin sedang mengalami kehancuran, kekacauan, atau kekecewaan. Tetapi hari ini melewati kitab Amos pasal 5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, Tuhan tidak hanya menunjukkan alasan untuk meratap, tetapi juga membuka jalan menuju pengharapan. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, mengatakan kepada kita, dengarlah perkataan ini yang kuucapkan sebagai ratapan mengenai kamu, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi, anak darah Israel. Terbaring di tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Dari hal ini kita dapat belajar bagian penting, bahwa yang pertama ratapan Allah adalah peringatan kasih. Amos menyampaikan nubuat Allah bukan dengan nada penuh kemarahan, tetapi dalam bentuk ratapan. Ini luar biasa. Allah bukan seperti hakim yang senang menghukum, melainkan seperti seorang ayah yang hancur hati melihat anaknya binasa karena jalan yang salah. Kita boleh perhatikan pada ayat yang kedua, telah rebah, tidak ada yang membangkitkannya. Ini adalah gambaran Israel yang jatuh karena dosa, meninggalkan keadilan, menindas orang kecil, menyembah berhala. Allah tidak diam, tapi respon Allah bukan sekedar murka, Dia meratap. Ratapan Allah adalah tanda kasih, bukan sekedar kekecewaan. Seperti seorang ibu menangisi anaknya yang memilih jalan yang salah, demikian juga Tuhan menangisi umatnya yang terus menjauh darinya. Pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih peka terhadap suara ratapan Allah? Ataukah hati kita sudah kebal karena merasa semua baik-baik saja? Yang kedua dari nas ini, kita merenungkan hancurnya Israel akibat menolak pertobatan. Ayat yang ketiga berkata kepada kita, kota yang keluar dengan 1.000 orang akan tinggal 100, dan yang keluar dengan 100 orang akan tinggal 10. Ini bukan sekedar statistik kehancuran, tapi peringatan yang serius. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Dan di sini Amos menggambarkan kondisi Israel yang hancur karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Terlalu sering Bapak Ibu kita berpikir bahwa ibadah dan ritual cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kitab Amos dan seluruh kitab menegaskan, Tuhan mencari hidup yang benar, bukan sekedar agama.
Israel jatuh bukan karena kurang ibadah, tetapi karena ibadah mereka tidak disertai dengan pertobatan yang sejati. Mungkin dalam hal ini kita juga perlu bertanya, apakah kita hanya datang ke gereja karena rutinitas, tapi hati kita jauh dari Tuhan? Apakah kita hanya menjalankan kewajiban rohani, tetapi menolak mengampuni, menolak hidup dalam kebenaran? Hal yang ketiga, pintu pengharapan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat yang keempat menjadi inti dari semuanya ini, di mana ayat ini berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Inilah suara kasih karunia. Di tengah ratapan Allah membuka pintu pengharapan. Tuhan tidak berkata sudah terlambat, melainkan masih ada kesempatan. Tuhan mengundang Israel untuk mencari Dia, bukan sekedar kembali ke kuil Betel atau Gilgal tempat ibadah, tapi kembali kepada pribadi Tuhan sendiri. Dan pada ayat yang ke-6 kembali mengulangi dengan tegas, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya Ia jangan menerjang seperti api. Artinya, bahwa hidup yang sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan, bukan di tempat ibadah, bukan di rutinitas keagamaan, tapi dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Inilah pengharapan yang sejati. Tuhan masih bisa ditemukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ratapan Allah bukan akhir dari cerita. Di balik tangisan Tuhan ada undangan untuk kita pulang. Jika kita hari ini mau dengan rendah hati berkata, "Ya Tuhan, aku mencari Engkau," maka firman ini menjadi nyata. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Biarlah kita tidak hanya menangisi dosa, tapi sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, agar hidup kita dipulihkan dan pengharapan itu senantiasa dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu melewati Nabi Amos. Kami mendengar ratapan-Mu atas umat-Mu, dan kami sadar betapa sering kami juga menjadi umat yang keras hati. Maka dari itu ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami menjalani hidup yang jauh dari kehendak-Mu. Meski kami masih beribadah dan melayani, dan hari ini kami datang untuk mencari Engkau. Kami ingin hidup bukan hanya secara jasmani tetapi secara rohani. Pulihkan kami ya Tuhan. Bangkitkan hati yang haus akan kebenaran dan kasih, dan biarlah gereja-Mu menjadi tempat di mana keadilan itu mengalir dan kasih-Mu dinyatakan. Di tengah segala ratapan dunia ini, kami memegang janji pengharapan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin.